Kita dapat menggunakan tang ataupun gegep seperti ini. Oke, setelah semuanya terikat dengan sangat kuat, lalu kita lakukan pemotongan kawat tersebut. Jika ingin lebih sempurna, maka lakukan terlebih dahulu sistem perendaman seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bagus Channel ya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tips maupun tutorial bagaimana cara menanam singkong agar dapat menghasilkan buah yang lebih lebat daripada biasanya orang menanam. Nah, di sini sebagai sampelnya saya menggunakan singkong roti ya. Jenis singkong roti itu punya ciri-ciri seperti ini, berbeda dengan singkong-singkong Jawa ataupun singkong yang lain. Langsung saja, tutorial yang ingin saya lakukan adalah cara menanam menggunakan sistem stek belah 4 ya, stek belah 4 dengan cara sistem tidur. Nah, ini kita perlu menggunakan sebuah pengikat kawat. Ini nanti memiliki tujuan. Langsung saja kita penggal ya bibitnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cara memenggal bibit itu kita menghitung dari ruas ini bekas pelepahnya. Ini tidak perlu menggunakan sentimeter karena lebat tidaknya buah itu bergantung dari ini jumlah bekas pelepah ini. Semakin rapat maka akan dapat dipastikan akan memiliki buah yang lebih lebat dibanding dengan yang lebih jarang. Ini karena sudah saya ukur, langsung saja ini saya penggal ya. Dan saya akan membuat 2 sampel supaya nanti lebih paham ya. Nah, seperti ini ya. Ini ada 6 atau 7 mata tunas bekas pelepah. Ini dapat nanti dia menumbuhkan akar maupun tunas itu dari sekitar areal atas maupun areal bawah. Nah, untuk stek tidur sendiri itu tidak perlu menandai mana bagian atas dan mana bagian bawah. Dan ini langsung sampel kedua. Pada bagian ujung karena ini sudah sedikit ini ya, rusak ya. Maka di sini perlu saya lakukan pemangkasan. Nah, setelah seperti ini, maka kita harus menghitung kembali jenis mata tunas yang harus kita persiapkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini segini ya. Kenapa harus 6, Bang? Kenapa tidak 7 ataupun 8? Nah, nanti kalau terlalu panjang bibit ini, nanti justru pertumbuhan akarnya akan terhambat. Maka di samping ini cara demikian ini dapat menghemat bibit, maka ini juga sudah dapat dipastikan pertumbuhannya pun akan segera. Lalu kita ambil sebilah kawat ya, dan lalu kita ikatkan di sekitar bagian tengah ya. Ini agak ke tengah seperti ini. Kita dapat menggunakan tang ataupun gegep seperti ini. Oke, setelah semuanya terikat dengan sangat kuat, lalu kita lakukan pemotongan kawat tersebut. Nah, ingat ketika kita mengikat kawat jangan sampai merusak bekas pelepah ataupun mata tunas ini. Lalu hal berikut yang harus kita lakukan, kita perlu memberikan jeda 1, 2 mata tunas ini kita taruh di bagian tengah seperti ini ya. Lalu kita lilit kembali. Oke, dengan cara demikian langsung kita putar. Dan saya akan menjelaskan manfaat dari kawat ini ya. Manfaat dari kawat ini adalah supaya nanti ketika kita belah, belahannya itu tidak langsung bablas ya. Nanti bisa mati kalau tanpa kita lakukan sebuah pengamanan seperti ini. Oke, setelah seperti ini langsung kita lakukan pembelahan. Nah, otomatis dia akan tertahan oleh kawat dan dia tidak akan terbelah hingga sampai ke tengah. Lalu satu lagi. Dan sebaliknya pun sama, kita lakukan hal serupa seperti ini. Kemudian sebelahnya gantian. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan kenapa harus dengan cara sistem belah 4, Bang. Iya, karena nanti ketika klorofil daun sedang berfotosintesis ya, dia sudah mengalami pertumbuhan, supaya nanti masing-masing belahan ini dia akan berfokus terhadap akarnya sendiri. Nah, kalau kita tidak lakukan pembelahan seperti ini, otomatis hasil dari fotosintesis pada saat klorofil daun ini sedang memasak makanannya,
nanti dia akan sangat mudah untuk lari memutar, sehingga dia tidak berfokus terhadap pembuahan yang harus dia penuhi. Dan dua sistem ini saya lakukan dengan cara sistem yang berbeda ya, karena juga ini kawatnya aku juga nggak ada, jadi yang satunya ini sampelnya tidak aku menggunakan sistem belah 4. Jadi yuk langsung kita ke media tanam yang sudah kita siapkan. Oh ya teman-teman, sebelum kita ke media tanam, jika ingin lebih sempurna maka lakukan terlebih dahulu sistem perendaman seperti ini ya. Bibit yang bagus dia akan tenggelam. Jadi kalau yang dia ngambang kayak gini, ini masih butuh proses dia untuk penyerapan. Dimana nanti ini adalah pupuk ya, air leri ataupun air cucian beras yang sudah saya fermentasikan kurang lebih sekitar seminggu ya. Juga ini pun nanti dia akan tenggelam seiring waktu berjalan. Nah kalau ini sudah tenggelam, ini bibit unggul itu ciri-cirinya seperti ini ya. Ketika kita masukkan ke dalam air, dia dapat tenggelam seperti ini. Oke, anggap aja ini sudah selama 24 jam saya melakukan proses perendaman. Nah ini kita perlu lakukan sebuah gundukan seperti ini. Tujuan kenapa? Karena nanti kalau kita main datar saja ketika musim penghujan, maka buahnya itu akan dapat membusuk. Maka kita perlu lakukan sebuah gundukan ataupun galengan semacam ini dengan tekstur tanah yang memadai, yaitu memiliki tingkat kegemburan seperti ini. Teksturnya tanah tidak lengket ya. Nah setelah seperti ini, lalu kita lakukan adanya sebuah penimbunan. Nah untuk menimbun, caranya dengan cara stek belah 4 ini. Biasanya kan kalau bibit singkong itu terdapat sebuah lengkungan. Lengkungan yang bagian atas ini harus kita taruh tengah seperti ini. Nih, dengan tujuan apa? Karena nanti ujung dan ujung ini supaya nanti menyentuh dengan tanah, sehingga bibit singkong kita tidak mengalami adanya sebuah kekeringan maupun pembusukan. Nah seperti ini kita lakukan penimbunan di bagian ujung, dan ini kita perlihatkan ya di bagian tengahnya, ujungnya pun ini harus kita lakukan penimbunan seperti ini. Nah setelah seperti ini, maka dia akan segera muncul mata tunas yang ada nih di permukaan. Lalu bekas air rendaman tadi ya, ini dapat kita siramkan agar nanti untuk memicu faktor tumbuhnya akar itu, agar segera dia dapat tumbuh. Nah kalaupun nanti ini dipendam, Bang, diperlihatkan sedikit separuh dan dipendam, itu tumbuhnya lebih cepat yang mana? Jawabannya sesuai dengan prakteknya di lapangan, lebih cepat yang ditampakkan separuh seperti ini ya. Ketika nanti dia sudah muncul tunas, baru nanti kita lakukan penimbunan secara global. Lalu menanam dengan cara stek berdiri yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Biasanya orang bibitnya itu lebih panjang ya. Sesuai dengan prakteknya di lapangan juga, kalau bibitnya terlalu panjang, pertumbuhannya pun akan terganggu. Maka kita perlu menghitungnya dengan cara memperhatikan bekas pelepah mata tunas yang akan dia munculkan. Lalu tiga mata tunas ataupun bekas pelepah ini dapat langsung kita lakukan pemendaman seperti ini ya. 3 yang dipendam dan 3 ataupun 4 yang tampak di permukaan. Seperti ini langsung kita lakukan adanya sebuah penimbunan. Nah, kita lakukan penyiraman kembali. Ini bekas air cucian beras ini mengandung organik di atas 20%. Itu sangat bagus sekali, apalagi sudah direndam terlebih dahulu 24 jam ya. Sudah diserap oleh busa yang ada di tengah ini, sehingga nanti seluruh nutrisi bibit singkong kita itu akan tercukupi dan nanti tidak kekurangan suatu apa. Oke, terima kasih buat para sahabat semua yang sudah menyimak. Kita jumpa pada tutorial bermanfaat lainnya di periode berikutnya. Matur suwun.